Salam sejahtera dan salam bahagia para guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Agustinus Useng Pasarin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sanggalangi Sabak, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fasilitator Bapak Hamsa SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Luther Pamasan SPD. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk refleksi kali ini saya akan merefleksi diri saya dengan bantuan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Guru menjadi sentral dari proses pembelajaran, sementara peserta didik hanya sebagai objek dari pembelajaran tersebut. Peserta didik diposisikan untuk siap menerima apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada pencapaian materi dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam proses pembelajaran, guru mengejar target penyelesaian materi pelajaran dan mengusahakan agar nilai siswa mencapai KKM tanpa memperhatikan aspek lain dari pendidikan itu, seperti pembentukan karakter dan budi pekerti dari siswa. Yang ketiga, karakter siswa kurang dipahami. Dalam proses pembelajaran, bukan karakter siswa yang menjadi prioritas. Terkadang karakter siswa tidak diperhatikan dalam proses pembelajaran. Bahkan pada saat ada siswa yang memperlihatkan karakter yang berbeda dari teman-temannya, akan menjadi sasaran kemarahan guru. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sangat minim dikarenakan kurang dilibatkan oleh guru. Guru tidak memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplor diri mereka masing-masing. Karena diposisikan sebagai objek pembelajaran, maka siswa hanya duduk, diam, mendengar, dan menunggu perintah dari guru. Yang kelima, guru merupakan satu-satunya sumber pengetahuan. Guru memposisikan diri sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, sehingga yang dilakukan adalah berusaha mentransfer pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa. Siswa dipandang sebagai sebuah gentong yang kosong dan siap diisi oleh guru. Siswa kurang diajak untuk mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang lain yang ada di sekitar mereka. Apa yang berubah dari pikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, merubah pikiran, dan yang kedua, merubah perilaku. Yang berubah dari pikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 antara lain: pertama, merubah pikiran
bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Siswa menjadi sentral dari proses pembelajaran. Siswa menjadi subjek dari proses pembelajaran tersebut dan bukan dijadikan sebagai objek. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selain guru, masih banyak sumber belajar yang lain yang ada di sekitar siswa yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah pengetahuan mereka dan sekaligus memberi kemerdekaan atau kebebasan bagi siswa untuk mencari sumber belajar yang mereka senangi. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Dengan memahami karakter belajar setiap siswa akan memudahkan untuk mengarahkan mereka dalam belajar sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki dan juga sesuai dengan kodrat dari siswa itu sendiri. Yang berubah dari segi perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, memberi kebebasan kepada setiap siswa untuk mengeksplorasikan dirinya dalam belajar. Siswa diberi ruang yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan diri mereka sesuai dengan bakat, minat, dan potensi mereka masing-masing. Kedua, meramu pembelajaran yang menarik yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Dengan menggunakan metode yang bervariatif dalam proses pembelajaran, bisa membangun dan menumbuhkan motivasi dan semangat belajar dari peserta didik atau siswa. Yang ketiga, lebih cermat dalam melihat minat, bakat, dan potensi pada setiap anak. Dengan mengetahui minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, maka akan memudahkan bagi seorang guru untuk membimbing dan mengarahkan mereka dalam proses pembelajaran. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik secara penuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis sosiokultural, yakni berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, pembelajaran yang lebih mengutamakan aspek budi pekerti. Keempat, menerapkan sistem pendidikan yang membimbing atau yang mengayomi. Yang kelima, menerapkan pendidikan yang berorientasi pada bakat, minat, dan potensi siswa. Dan yang keenam, menggunakan fasilitas yang sesuai samanya dalam proses pembelajaran. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari proses ini adalah yang pertama, peran seorang pendidik adalah sebagai penuntun, yakni menuntun siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan berhamba pada murid, yakni pendidikan yang menjadikan siswa sebagai sentral atau pusat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan yang memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan diri dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka masing-masing. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.